Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudais Muhammad Ilham dengan NIM 240311151. Saya di sini akan membuat narasi video komunikasi dengan pasien gangguan penglihatan. Oke, langsung saja dengan kasusnya, yaitu eh, Pak Jatmiko, 73 tahun, seorang pensiunan petani, mengalami hipertensi dan gangguan penglihatan berat akibat komplikasi diabetes yang tidak terkontrol. Ia tinggal sendiri di rumah dan sering lupa atau salah dalam minum obat karena tidak bisa membaca label dan kesulitan membedakan bentuk kemasan. Perawat komunitas melakukan kunjungan rumah untuk memberikan edukasi dan membantu Pak Jatmiko mengenali obat. Silakan ditonton. Assalamualaikum. Permisi, Pak. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Permisi, Pak. Saya izin masuk boleh? Iya, siapa? Permisi, Pak. Permisi, Pak. Iya. Saya sudah Muhammad Ilham, perawat dari Rumah Sakit Permata yang kemarin seminggu yang lalu Bapak pengecekan harian. Bapak kemarin seminggu kemarin itu Bapak minta untuk pengecekan di rumah ya? Iya. Oh ya, saya yang dikirim ke sini. Nah, nanti untuk pengecekannya saya akan melakukan tensi untuk melihat kondisi Bapak saat ini. Untuk hasil kemarin katanya hasilnya Bapak mengidap diabetes ya, Iya. dan akibatnya mata Bapak itu terganggu, kelihatan berat, dan juga Bapak terkena hipertensi nggih. Iya, benar. Oke, nanti saya akan melakukan tensi. Apakah Bapak sedia? Iya, silakan. Oke, ini dia Pak. Iya. Di sini Pak. Iya. Mari Bapak tangan kirinya. Ini maaf. Ya Pak. Nggak apa-apa, ini yang biasa dilakukan kita nggak apa-apa. Ini kasus itu. Bapak, untuk hasilnya itu di 140/90. Ini masih tinggi ya Pak. Iya. Saya lihat-lihat Bapak ada obat ya yang ini, obat yang dari resep dokter. Apa Bapak masih
Apa Bapak merasa terganggu atau kesusahan untuk minum obat? Susah mas, saya sudah tua, mata saya kurang lihat jelas. Kadang-kadang saya suka salah obat. Oh, begitu ya Pak. Oke, baik, nanti untuk obatnya ini saya nanti akan memasukkan ke tempat obat yang baru. Sebelumnya Bapak itu bisa melihat warna dengan jelas atau tidak? Nggih? Kayaknya kalau masalah warna saya masih bisa lihat. Masih bisa ya. Nanti saya akan mengelompokkan obat Bapak dengan warna agar Bapak bisa lebih mudah untuk meminum obatnya. Iya. Ya Pak, sebelumnya nanti saya beres-beres dulu ya. Iya. Sebentar. Belum. Bapak, untuk itu apa namanya tempat obatnya saya sudah buat. Nah, tempat obatnya seperti ini. Apa Bapak bisa melihat jelas warna-warnanya? Iya, lumayan. Bisa ya. Bisa. Ini warna apa Pak? Merah, Kalau ini warna biru itu. ini Putih. masih jelas ya. Iya. Nanti obat-obatnya saya masukin ke sini ya Pak. Iya, boleh. Nah, Bapak saya sudah mengkelompokkan dan masukkan ke tempat obat yang baru ya. Nah, untuk obat yang putih Iya. ini untuk obat tekanan darah. Iya. Kalau yang merah itu buat gula darah Bapak. Iya. Kalau yang biru itu untuk kolesterol. Iya. Yang kalau untuk sesuai jadwal merah dan biru itu Bapak minum sesudah makan. Iya. Itu 2 kali sehari. Untuk yang biru ini cukup 1 kali sehari Pak, tapi sebelum makan. Oh iya. Oke. Kalau sudah paham apa dipertanyakan apa Pak? Oh iya, Mas sudah Sudah. lebih mudah sekarang. Terima kasih ya, Mas. Oke. Sebelum itu Bapak juga harus mengontrol pola makan Bapak, seperti makan makanan yang sehat, sayur-sayuran, makan daging, protein, terus rajin olahraga. Cukup sapu-sapu, bersih-bersih rumah aja Pak. Cukup. Iya. Itu bisa sehari 30 menit saja cukup Iya. untuk kesehatan Bapak juga. Kalau tidak ya 15 menit kalau Bapak tidak kuat. Nah, apa Bapak sudah ada pertanyaannya? Oh, tidak saya sudah paham. Terima kasih banyak ya, Mas. Ya, sama-sama Atas Pak. bantuannya. Untuk jadwal Bapak kan tadi terganggu ya, Bapak suka lupa ya. Iya. Itu jadwalnya Bapak punya HP atau tidak? Ada saya HP. Ada. Aku Tapi boleh saya minjem masih sebentar? kurang bisa lihat karena Oh, penglihatan saya. Kurang bisa lihat ya. Hmm. Yes, boleh minjem sebentar Bapak HP-nya? Monggo. Ini saya jadwalkan minum obatnya ya Pak. Iya. Nanti setiap ada bunyi dari HP itu Bapak baru boleh minum obatnya. Iya, boleh. Nah nanti biar Bapak bisa melihat juga, nanti saya tulisan-tulisan di HP-nya ini saya perbesar ya Pak, karena Iya, ada bisa boleh. agar Bapak juga bisa melihat ya Pak. Iya. Ya, untuk apa Bapak ada pertanyaan? Tidak ada, saya sudah lebih sembuh. Sudah Terima ya, kasih. Pak? Iya, terima kasih Bapak karena sudah kooperatif. Iya. Saya perawat Sudais izin pamit ya Pak. Iya. Ini obatnya saya taruh sini nih, Pak. Iya, terima kasih ya, Mas. Sama-sama Pak. Mari Pak. Iya ya, Monggo. Bagaimana videonya teman-teman? Apa sudah bagus atau tidak? Nah, perlu diingat, yang perlu diperhatikan yaitu perawat datang untuk memberikan edukasi kesehatan dan membantu Pak Jatmiko agar dapat mengidentifikasi dan meminum obatnya dengan benar. Melalui kesabaran dan pendekatan yang ramah, perawat berhasil membantu Pak Jatmiko memahami jadwal dan jenis obatnya dengan menggunakan tempat obat yang berbeda warna dan jelas
serta jadwal minum obat yang disederhana dengan menggunakan alarm di HP-nya. Kisah ini menekankan pentingnya layanan kesehatan komunitas dalam memberikan dukungan kesehatan kepada lansia yang tinggal sendiri dan memiliki masalah kesehatan kronis. Lalu selanjutnya itu ada tantangannya. Tantangan pada kasus ini yang pertama itu gangguan penglihatan dan ingatan. Tantangan utama adalah bagaimana perawat dapat berkomunikasi dan memberikan edukasi kepada Pak Jatmiko yang memiliki gangguan penglihatan berat dan masalah ingatan. Ia harus menggunakan metode yang mudah dipahami dan diingat oleh Pak Jatmiko untuk perawatnya. Lalu yang kedua itu keterbatasan literasi kesehatan Pak Jatmiko. Pak Jatmiko mungkin kesulitan memahami informasi medis yang rumit. Perawat itu perlu menyederhanakan informasi dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Lalu yang ketiga itu ada keterbatasan sarana dan prasarana. Kunjungan rumah mungkin dilakukan dengan keterbatasan alat bantu seperti label obat yang besar dan mudah dibaca. Kalau tidak, yang tempat obatnya berbeda warna. Lalu ada motivasi dan ketaatan pasien. Meskipun telah diberikan edukasi, Pak Jatmiko mungkin masih mengalami kesulitan dalam mengingat mematuhi jadwal minum obatnya. Perawat perlu memotivasi Pak Jatmiko dan membangun komitmen bersama untuk keberhasilan pengobatan. Lalu yang terakhir ada akses informasi dan dukungan keluarga. Pak Jatmiko ini tinggal sendiri, sehingga akses informasi dan dukungan keluarga mungkin terbatas. Perawat perlu menjadi sumber informasi dan dukungan yang handal. Nah, untuk pendekatan efektifnya, perawat ini ditekankan komunikasi nonverbal seperti sentuhan lembut, ekspresi wajah yang ramah, dan penggunaan media bantu visual seperti label obat yang besar atau yang bergambar, atau tempatnya yang dibedakan dengan warna yang berbeda seperti merah, biru, dan hijau atau putih. Nah, lalu ada penyederhanaan informasi medis, pendekatan bertahap dan berulang, membangun hubungan empati dan kepercayaan, serta melibatkan tetangga terdekat jika memungkinkan, dikarenakan Pak Jatmiko ini tinggal sendiri di rumah. Itu adalah salah satu pendekatan efektif untuk perawat yang mendapatkan kasus seperti ini. Saya sudah Martinan, saya izin pamit. Terima kasih telah menonton.